Sore hari ini, saudara, di Rumah Pilkada kita akan bahas, ulas juga hasil survei terbaru elektabilitas paslon di Pilkada Jakarta yang dirilis oleh Carta Politika. Apa saja kemudian faktor yang membuat pasangan Ridho unggul? Kita bahas bersama dengan peneliti Carta Politika, ada Nahrudin. Selamat sore, Mas Nahrudin, dengan Maidop di sini. Ini jadi menarik ya. Tadi Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya, juga menyebut ini sebenarnya harus ekstra kerja kalau memang serius mau memenangkan Pilkada Jakarta. Dan juga soal kalau kita membaca apakah kemudian ini harus bakalan jadi ada 2 putaran untuk Pilkada Jakarta dari hasil survei Carta Politika. Ya, kalau kita lihat dari hasil survei Carta Politika memang ada pekerjaan yang cukup berat, saya bilang, dari pasangan Ridho. Karena kalau dilihat dari tren dari beberapa rilis survei di Lembaga Survei Indonesia, Poltreking, dan akhirnya Carta, ada sedikit penurunan terkait elektabilitas pasangan Ridho. Sementara pasangan Pramono dan Dul itu mengalami kenaikan. Sementara apakah ini akan berlangsung 2 putaran? Kalau tadi kita baca, memang kalau memang ada pasangan ketiga ini sampai di 2 digit, ini akan memungkinkan putaran kedua itu sangat terbuka di Pilkada Jakarta. Sementara kalau pasangan ketiga itu hanya di bawah 10% atau di bawah 2 digit, kemungkinan tetap akan hanya 1 putaran. Tapi masih bisa dilihat sangat dinamis, karena kalau kita lihat rentang survei di masing-masing lembaga ini kan kurang lebih hanya 1 minggu sampai 2 minggu jedanya. Jadi saya rasa memang elektabilitas di masing-masing paslon ini akan sangat bertarung sangat ketat, karena di rentang 2 minggu saja ada perbedaan penurunan atau kenaikan dari masing-masing paslon. Oke, Anda tadi sempat bilang ya kalau dari angka periode surveinya ini kan hanya beda seminggu dengan LSI dan juga Poltreking, tapi Pramono Rano ini trennya terus naik begitu ya, apa faktornya? Ya, kalau kita lihat mungkin faktor yang pertama, kalau kita lihat dari hasil survei Carta, memang faktor hari ini masih ditopang oleh faktor wakil dari Pas Pram, yaitu Pak Rano Karno. Jadi Rano Karno kalau kita lihat dari sisi pengenalan, dia yang cukup bisa bersaing dengan Pak Ridwan Kamil yang di atas angka 90%. Jadi hari ini untuk pasangan Pram dan untuk pasangan Pram Rano ini yang paling menonjol dan paling ditopang kenaikannya mungkin adalah gara-gara Pak Rano Karno yang maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu kalau dari Bang Dul ya, bagaimana dengan pasangan Darmakun kalau kita lihat dari 3 hasil survei LSI, Poltreking, dan juga yang terakhir Carta Politika begitu ya. Ini angkanya tidak berubah dan cenderung landai. Apa faktornya? Ya, mungkin masih terkait pengenalan ya. Pasangan ini kan adalah pasangan yang kalau kita lihat memang tidak terlalu sering muncul dan dikontestasi di pilkada, pileg, ataupun di masyarakat. Nah, yang jadi PR memang pasangan ini harus terus menggiatkan sosialisasi terkait kehadirannya di Pilkada Jakarta. Oke, ini jadi PR ya, termasuk juga tadi yang Mas Toto bilang, kalau memang serius mau bertarung di Pilkada Jakarta, pasangan Darmakun ini harus ekstra kerja karena juga memang ini adalah pasangan independen begitu. Ini juga jadi menarik nih, Mas Nahrudin. Kalau kita lihat ada undecided voters atau juga swing voters dalam hasil survei terbaru dari Carta Politika. Apakah kemudian angka ini masih bisa berubah nanti? Ya, kalau kita lihat dari sisi pengetahuan pilkada pun di DKI Jakarta kan hanya baru di angka 80% ya. Jadi undecided voters akan sangat berpengaruh terhadap masing-masing paslon. Terutama juga mungkin undecided voters ini akan melihat bagaimana program-program yang akan dikembangkan oleh masing-masing paslon, akan disosialisasikan. Nah, kalau kita lihat kan memang pasangan masing-masing paslon ini sudah punya slogan atau tagline. Misalnya kalau kita lihat Ridho itu sudah punya tagline Jakarta Baru, sementara Pram dan Mas Rano ini kan udah punya tagline juga, Bang Dul, itu dengan Jakarta Menyala. Pun di hasil rilis kita kalau kita lihat kesukaan atau pengenalan paling tinggi itu terkait slogan dari Mas Pram dan Bang Rano, yaitu Jakarta Menyala. Mungkin juga ini kalau kita lihat juga sebagai antitesa mungkinnya dari
Pak Anies Baswedan. Kalau Jakarta Baru itu kan berarti merubah sesuatu yang sudah dilakukan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Jakarta Menyala kan prinsipnya harusnya lebih terkait merubah yang belum baik menjadi baik. Mungkin itu yang akan menjadi perhatian dari undecided voters, sejauh mana program ini akan dikembangkan. Mhm. Jadi tagline itu juga berpengaruh ya, harus ear catchy atau benar-benar serius nih? Cuma bukan sekedar tagline atau slogan? Ya, seharusnya si tagline itu menjadi acuan ya, acuan untuk program-program yang akan dijalankan. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya di Jakarta ini sudah ada beberapa program yang sebenarnya cukup baik, yang tinggal hanya dilakukan oleh gubernur-gubernur selanjutnya, hanya melanjutkan atau memperbaiki atau menyelesaikan apa yang belum selesai dari gubernur-gubernur yang sudah terdahulu. Oke, ini juga jadi menarik ya Mas, ketika kita lihat salah satu yang jadi disurvei juga oleh Carta Politika adalah endorsement dari Joko Widodo, endorsement dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Ahok. Ya, ya kalau kita memang lihat dari empat endorsement yang kita coba tanyakan terkait Pak Jokowi, terkait Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Basuki. Memang kalau dari empat itu yang tertinggi itu memang endorsement dari Anies Baswedan. Jadi mungkin masyarakat itu atau responden menunggu endorsement dari Anies Baswedan. Sejauh mana nanti Anies Baswedan akan bersikap di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari Joko Widodo, masyarakat tuh hanya sekitar 16% yang menyatakan kalau Jokowi mendukung salah satu paslon, dia akan ikut memilih. Tapi kalau kita lihat dari beberapa nama, yang paling tinggi justru cenderung ke Pak Anies Baswedan. Oke, ini juga jadi menarik karena surveinya Carta Politika yang terbaru ini kan dilakukan sebelum debat yang akan digelar pada hari Minggu. Sebenarnya kalau kita mengukur efek dari debat terhadap elektabilitas tiga pasangan calon yang nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta kan seberapa besar? Bagi saya, kalau hipotesa saya ya, kalau melihat efek debat di Pilkada Jakarta itu sangat besar ya, karena kecenderungannya masyarakat Jakarta itu sangat kritis ya. Dia akan melihat bagaimana program-program itu akan dipaparkan. Lalu sejauh mana program-program yang dipaparkan itu realistis untuk dilakukan. Kalau kita lihat juga beberapa pilkada-pilkada sebelumnya di DKI Jakarta, masyarakat cenderung menikmati atau menyaksikan debat itu secara khusus, karena mereka melihat, memilih dan mencari siapa yang pada akhirnya akan dipilih nanti di Pilkada 27 November. Memang menanti ya kalau kita lihat dari karakteristik pemilih dari Jakarta justru sebenarnya menunggu debat dibanding kampanye yang sudah dilakukan karena cenderung sama belusukan. Tapi kalau bisa kita lihat ini debat yang akan terjadi pada hari Minggu besok, terutama debat perdana nih, bakalan adu gagasan, ide-ide dan juga program atau hanya sekedar adu gimmick? Ya baiknya memang seharusnya masing-masing paslon ini melakukan adu-adu program ya. Pun juga beberapa kali Mas Pram juga tadi kita sempat baca beberapa lirisnya, kalau bisa lebih banyak dibahasakan itu program bukan singkatan. Itu kan menyindir bahwa sebaiknya debat nanti isinya itu tentang program. Bagaimana kita paling tidak bisa menguliti apa yang baik program itu untuk masyarakat Jakarta. Jadi lebih baik adalah benar-benar adu program. Tapi setelah debat ini juga nanti kemungkinan elektabilitas bisa berubah ya. Apalagi kalau ada yang blunder ternyata dalam debat. Ya sangat sangat dimungkinkan dengan tingkat kedinamisan, informasi yang sangat terbuka dan kritisnya masyarakat Jakarta sangat terbuka, elektabilitas ini akan turun naiknya sangat dinamis. Bahkan rentannya kalau kita lihat dari Pilkada di 2017 itu sangat pendek, bisa dalam taraf 1 minggu atau 2 minggu itu akan ada perubahan yang cukup berarti di Pilkada Jakarta ini. Ada efek ya tentunya ya. Kalau Anda lihat dari kalau tiga pasangan calon ini berkaca atau melihat dari hasil survei, tiga lembaga survei LSI, Poltreking dan juga yang terakhir ada Carta Politika, opsi yang akan mereka lakukan melakukan banyak sekali manuver dalam debat atau justru sebenarnya main aman nih supaya elektabilitasnya tidak tergerus? Ya kalau saya melihat ya tidak bisa menggambarkan secara utuh, tapi memang sebaiknya memang akan ada opsi yang aman ya. Kalau tidak
Melihat dari pilkada-pilkada sebelumnya, sekarang kan justru resistensi atau program itu lebih dikedepankan ya, karena tidak ada lagi politisasi agama, ada suku atau sara. Justru lebih harusnya ketika kondisi di mana tidak ada lagi politisasi agama, tidak ada politisasi suku dan agama ras segala macam, itu harusnya ke masing-masing paslon itu lebih mencondongkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Jakarta. Baik, 3 lembaga survei, ada LSI, Poltreking, yang terbaru adalah Carta Politika sudah merilis hasil survei 3 pasangan calon yang nanti akan bertarung di Pilkada Jakarta. Apakah kemudian angka ini juga nanti akan berubah setelah debat yang akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024? Kita lihat nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Nahrudin. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak.